Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022 yang berkaitan tentunya mengenai seleksi administrasi. Dan kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang sudah mengetahui hasil pengumuman seleksi administrasi P3K di tahun 2022 yang tentunya sudah lulus, baik itu yang P1, P2, P3 dan juga pelamar umum atau P4, dan apa langkah selanjutnya yang harus rekan-rekan lakukan setelah mengetahui pengumuman bahwasanya rekan-rekan sudah mendapatkan notifikasi lulus seleksi administrasi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan pembahasan yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama kita bahas mengenai untuk yang pelamar prioritas 1. Jadi bagi rekan-rekan P1 yang sudah mendapatkan notifikasi lulus seleksi administrasi P3K Guru di tahun 2022, langkah ataupun tanggal yang harus Bapak Ibu ingat untuk selanjutnya tentunya mengenai untuk pengumuman hasil seleksi, yaitu dijadwalkan ataupun sudah dijadwalkan untuk kegiatan pengumumannya ini untuk P1 itu di tanggal 2 sampai dengan 3 Februari 2023 nanti Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu nanti akan mengetahui terkait dengan pengumuman tentunya untuk penempatan sekolah yang Bapak Ibu dapatkan nanti untuk bertugas menjadi ASN P3K tentunya. Namun sebelum itu, setelah pengumuman hasil seleksi, pasti nanti akan ada terlebih dahulu untuk pengisian DRH atau NI P3K, yaitu dijadwalkan 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023, dan setelah itu Bapak Ibu adalah usul penetapan NI P3K. Ini rangkaian ataupun kegiatan yang harus rekan-rekan lewati bagi pelamar P1 yang sudah nyatakan lulus seleksi administrasi P3K 2022, yaitu pengumuman hasil, pengisian DRH NI P3K dan juga usul penetapan NI P3K. Karena kalau kita lihat alurnya, setelah nanti Bapak Ibu untuk penempatan ya, mendapatkan hasil pengumuman penempatan di akun SSCSN BKN, tentunya nanti Bapak Ibu bisa mengetahui sekolah mana ditempatkan ataupun melalui website instansinya masing-masing. Maka selanjutnya itu proses pemberkasannya Bapak Ibu. Setelah itu melalui proses pemberkasan seperti pengisian DRH, usul penetapan NI P3K, baru nanti Bapak Ibu diangkat menjadi ASN P3K ataupun bertugas di sekolah penempatannya. Dan biasanya untuk pengisian DRH ini Bapak Ibu ya, itu akan ada nanti tampilan yang muncul di akunnya masing-masing, yaitu di bagian resmi pendaftaran untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup bagi rekan-rekan P3K di tahun 2022. Jadi tunggu saja, ikuti saja tahapan untuk selanjutnya itu pengumuman hasil, pengisian DRH dan juga usul penetapan NI P3K. Nah, kemudian untuk yang pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 Bapak Ibu, untuk tanggal yang harus juga diingat setelah pengumuman seleksi administrasi, pastinya Bapak Ibu menunggu kembali untuk pengumuman Paskasangga. Ya, pengumuman Paskasangga di tanggal 26 November 2022. Kemudian bagi rekan-rekan P2 dan P3 itu akan ada nanti penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior. Itu untuk P2 P3 dijadwalkan 27 sampai dengan 28 November 2022. Kemudian juga setelah penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan guru senior, itu adalah penilaian kesesuaian lagi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM bagi P2 P3 dijadwalkan 29 November sampai dengan 3 Desember 2022. Dan kalau kita perhatikan alurnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui P2 P3 lulus seleksi administrasi, tentunya nanti akan ada seleksi kompetensinya ya Bapak Ibu, itu penilaian kesesuaian tadi. Maka Bapak Ibu nanti akan dinilai itu penilaian kesesuaiannya, itu kompetensi kinerja latar belakang, yaitu seperti ini untuk gambaran seleksi penilaian kesesuaiannya yang akan dilihat nanti latar belakang, kompetensi Bapak Ibu, kemudian kinerja. Dan untuk presentasinya kompetensi itu 40% dan kinerja 60%. Nah, untuk yang kompetensi ini itu pelamar yang akan nilai kompetensinya itu akan nilai di sekolah induknya Bapak Ibu ya, yaitu kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah dan yang ditugaskan. Kemudian juga pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan, Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Ini gambarannya Bapak Ibu untuk seleksi penilaian kesesuaian.
Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan yang P2 P3 juga tentunya menunggu di akunnya masing-masing untuk nanti akan ada mungkin nanti itu cetak kartu peserta ujian Bapak Ibu ya, karena tampilannya sekarang keterangannya itu masih menunggu setelah pengumuman pasca sangga atau verifikasi sangga berakhir baru Bapak Ibu bisa melakukan percetakan kartu peserta ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang pelamar umum atau pelamar prioritas 4 itu untuk pengumuman dan pemilihan formasi setelah pengumuman pasca sangga ataupun setelah pelaksanaan seleksi kesesuaian bagi P2 P3, karena P4 ini terakhir proses seleksinya Bapak Ibu, yaitu setelah penilaian kesesuaian itu nanti akan ada jadwal lagi bagi rekan-rekan sekalian ataupun pengumuman mengenai pemilihan formasi untuk pelamar umum yang dijadwalkan 14 sampai dengan 18 Desember 2022, dan untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksinya nanti akan juga diumumkan di tanggal 13 sampai dengan 15 Januari 2023, dan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi untuk pelamar umum ini yaitu di tahun 2023 Bapak Ibu, yaitu 16 sampai dengan 21 Januari 2023. Dan untuk alurnya seperti ini. Untuk setelah pengumuman seleksi administrasi nanti Bapak Ibu hanya menunggu lagi setelah seleksi kesesuaian baru nanti melakukan pemilihan formasi, kemudian seleksi kompetensi. Dan tentunya untuk seleksi kompetensi ini seleksi tes dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah kesesuaian atau verifikasi Bapak Ibu. Nah, untuk tesnya itu menggunakan CIT UNBK dan tipe konten yang diujikan seperti kompetensi teknis sesuai dengan mata pelajaran, kemudian manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara itu secara tertulis. Dan untuk butir soalnya kompetensi teknis 80 sampai dengan 100, kemudian ada manajerial 30, sosiokultural yaitu 20, kemudian pertanyaan wawancara itu 10. Dan ini Bapak Ibu untuk gambaran mengenai seleksi prioritas P4 atau pelamar umum P3K guru di tahun 2022. Oke, itu untuk mengenai tanggal dan juga yang harus Bapak Ibu lakukan. Tentunya untuk yang P4 juga menunggu ya, untuk pencetakan kartu peserta ujiannya nanti akan juga muncul tombol tersebut setelah verifikasi sangga ataupun pengumuman pasca sangga. Jadi tunggu saja untuk yang P4.